Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asam Jaya Mariono dari kelas TPFA Dok 24 dengan NIM A01124007. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan pivot table pada MS Excel ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi fitur pivot table ini bertujuan untuk menganalisis data dengan ringkas dan cepat teman-teman. Nah, jadi nanti dari tampilan banyaknya data ini, misal ada berapa ini, misal ada kurang lebih 328 ini, kita bisa menyederhanakan tampilan data yang sebanyak 328 ini ya teman-teman. Jadi sangat sederhana lah. Nah, mungkin langsung saja ke caranya. Bagaimana sih cara penggunaan pivot table? Nah, kita bisa klik bagian pojok ini, lalu kita klik bagian insert. Nah, otomatis nanti ada fitur pivot table teman-teman. Nah, kita bisa langsung klik saja. Nah, di sini nanti kita bisa dihadapkan beberapa opsi ya teman-teman. Nah, new worksheet dengan exciting worksheet. Nah, kalau kita memilih new worksheet, nanti otomatis kita akan tampilan pivot table itu ditambahkan di sheet selanjutnya. Sedangkan kalau exciting worksheet itu nanti kita akan tampilan pivot table-nya itu akan ditampilkan di worksheet yang kita tentukan. Contoh misal kita pilih di posisi di sini, nah otomatis nanti pivot table-nya akan tertampilkan di sini teman-teman. Nah, mungkin untuk kali ini saya akan mencontohkan dengan opsi new worksheet saja ya teman-teman. Kita bisa pilih new worksheet lalu klik OK. Nah, otomatis nanti pivot table-nya akan tertambahkan di sheet selanjutnya. Nah, di sini nanti kita akan ditampilkan beberapa opsi ya teman-teman. Nah, opsi-opsi ini itu dari judul di sheet satunya, dari sheet data yang kita punya teman-teman. Nah, mungkin contoh semisal kita ingin punya judul atau kita ingin menganalisis dari tanggal penjualan teman-teman, kita bisa klik bagian tanggal penjualan, klik kiri, lalu kita tahan geser ke bagian kolom filters. Nah, otomatis nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, semisal kita ingin menampilkan kolom rows itu produk. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman, saya contohkan caranya sama seperti tanggal penjualan. Kita klik kiri lalu tahan geser ke bagian rows. Nah, nanti akan ditampilkan data dengan letak posisi seperti ini teman-teman. Nah, jadi itu ketika kita meletakkan di bagian rows, nanti itu akan berjejer ke bawah, sedangkan kalau columns itu berjejer ke samping ya teman-teman. Nah, semisal kita ingin melihat dari filters data tanggal, terus kita kan udah punya rows nih. Nah, semisal kita ingin melihat kayak total penjualan dari produk tersebut, nah kita bisa pilih opsi total penjualan ini. Total penjualan. Kita lakukan hal yang sama, lalu kita geser ke bagian kolom values. Nah, otomatis nanti kita akan ditampilkan data penjualan dari data total penjualan dari produk-produk ini teman-teman. Nah, mungkin misal kita ingin menambahkan kota tujuan di bagian columns, kita bisa lakukan hal yang sama, lalu geser ke bagian columns. Nah, otomatis nanti kita akan ditampilkan data penjualan produk dengan totalnya dan di masing-masing kota tersebut. Maksudnya dari data di sini kita bisa membaca misal produk cermin hias itu total penjualan di kota Bandung sekian.
dengan jumlah kurang lebih sekian gitu teman-teman. Nah, mungkin kita ingin melihat data penjualan produk ini kan dari keseluruhan teman-teman. Semisal kita ingin hanya melihat dari tanggal 1 nih, 1 September. Nah, kita bisa klik bagian tanggal 1 September, lalu klik OK. Nah, otomatis nanti data dari pivot table analysis ini menampilkan data penjualan produk dari tanggal 1 September 2024. Nah, mungkin kita bisa lihat di produk cermin hias di Kota Bandung khususnya itu pada tanggal 1 itu tidak menjual cermin hias, melainkan hanya menjual kursi kantor. Jadi pendapatan di Kota Bandung pada tanggal 1 September 2024 itu sekitar sekian ya teman-teman. Nah, di pivot table analysis kita juga bisa menambahkan tampilan data untuk memudahkan kita dalam melakukan sebuah presentasi. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, di bagian atas ini itu terdapat fitur pivot table analysis ya teman-teman. Nah, dalam pivot table analysis itu terdapat sebuah fitur pivot chart. Kita bisa langsung klik. Nah, otomatis nanti kita bisa memilih beberapa chart-chart yang bisa memudahkan kita dalam melakukan presentasi teman-teman. Nah, semisal ini kita ingin memilih pie chart. Nah, kita bisa langsung ke pie chart, lalu pilih tampilannya, lalu klik OK. Nah, secara otomatis nanti kita akan diberikan tampilan bentuk berupa pie chart dari pivot table analysis teman-teman. Nah, dari pie chart ini akan otomatis berubah ketika kita juga mengganti data yang ingin kita analisis teman-teman. Semisal kita ingin analisis tanggal 5 September 2024 ya, kita langsung klik OK saja. Nah, secara otomatis nanti tampilan data dari pie chart ini berubah sesuai data yang ingin kita analisis teman-teman. Nah, mungkin kalian semisal masih bingung nih presentasi menggunakan pie chart ya, kita bisa menambahkan lagi untuk chartnya. Caranya kita klik bagian pojok sini, bagian pivot table nah, lalu kita ke bagian pivot table analyze, lalu pivot chart. Nah, semisal kita ingin menggunakan line chart ya, karena menurut saya line chart ini sangat benar-benar mudah dianalisisnya dengan grafik kan. Nah, lalu kita bisa klik OK. Nah, otomatis kita dapat menyimpulkan nih dari data data pie chart pie chart line chart yang sudah kita tambahkan tadi dari pivot table ini. Nah, kita bisa melihat dari kursi kantor sendiri itu mengalami kenaikan, terutama dari dari wilayah Jakarta. Nah, mungkin kalau kita ubah ke data keseluruhan, nah kita bisa melihat grafik kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dari pie chart sendiri itu penjualan dari kursi kantor itu lebih dominan, terutama di Kota Bandung. Nah, sedangkan di line chart sendiri kita juga bisa menganalisis di Kota Medan sendiri itu mengalami kenaikan di produk kursi kantor, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, misal kita ingin menganalisis beberapa tanggal doang nih teman-teman, tapi kan kita harus melihat di step-step tertentu ya, dan itu menurut saya lumayan memakan waktu ya teman-teman. Nah, kita bisa mempersingkat atau memperingkas step-step tersebut teman-teman dengan beberapa fitur pivot table analysis. Caranya gimana? Kita bisa klik bagian pivot table analysis. Nah, nanti ada fitur yang bernama insert slicer teman-teman. Nah, insert slicer ini tujuannya untuk memudahkan kita dalam
melakukan pindah data yang ingin kita analisis teman-teman. Nah, semisal kita ingin menganalisis data berdasarkan tanggal penjualan dan produk, kita bisa klik centangi kedua tersebut lalu klik OK teman-teman. Nah, nanti kita akan ditampilkan beberapa tampilan insert slicer. Nah, fungsi insert slicer kurang lebih seperti ini teman-teman. Semisal kita ingin menganalisis penjualan produk kursi kantor di tanggal 7 September 2024. Nah, secara otomatis nanti ketika kita memilih opsi dari insert slicer, data pivot table maupun data chart yang udah kita tambahkan otomatis berubah mengikuti data yang sudah kita tentukan teman-teman. Semisal kita ingin menganalisis kasur spring bed dengan meja makan dengan kursi kantor, kita bisa klik ini lalu kita klik beberapa opsi, lalu kita semisal ingin rubah tanggalnya nih di tanggal 9 September 2024 ya. Nah, secara otomatis nanti kita akan ditampilkan data penjualan sesuai dengan yang sudah kita pilih lah teman-teman. Nah, semisal di bagian line chart ini kita juga bisa menambahkan trend line teman-teman. Tujuannya trend line sendiri apa sih? Nah, trend line ini bertujuan supaya kita mengetahui teman-teman apa kayak pergerakan dari beberapa penjualan furnitur itu mengalami kenaikan atau penurunan teman-teman. Nah, mungkin kita bisa menambahkan ini di logo, kita klik lalu di logo plus lalu pilih trend line, lalu pilih misal Jakarta ya teman-teman, klik OK. Nah, mungkin biar gampang kita pilih beberapa saja. Misal penjualan meja kayu, lemari pakaian, dan cermin hias. Kita bisa klik lalu tambahkan trend line Jakarta. Nah, secara otomatis nanti kita bisa melihat nih ada kayak garis linear menuju ke atas. Nah, ini kurang lebih garis trend line yang bisa kita analisis ya teman-teman. Jadi dari kota Jakarta sendiri itu penjualan produknya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman. Nah, mungkin saya ulangi, tujuan pivot table sendiri itu memudahkan kita dalam menganalisis data dari yang tadinya jumlahnya sekian. Kita bisa memilah beberapa data tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita ingin menganalisis data tertentu gitu teman-teman. Nah, mungkin fitur pivot table ini sangat membantu kita dalam menganalisis data tertentu sih teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian cara penggunaan pivot table dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslam Jaya Mariono dari kelas TPFA 24 dengan NIM A01124007. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tutorial mengenai penggunaan fitur Power Query pada MS Excel, teman-teman. Nah, mungkin langsung saja. Mungkin pengenalan dulu ya. Jadi apa sih Power Query? Nah, Power Query pada Excel ini sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan pivot table. Bedanya Power Query itu lebih ke mentransformasikan data yang
ingin kita analisis, atau bisa juga sebagai penggabungan dari beberapa data teman-teman. Nah, mungkin untuk detail lebih lanjutnya kita bisa langsung praktikkan saja ya teman-teman. Nah, untuk mengaplikasikan fitur Power Query, kita bisa mencarinya di bagian ini, kolom data, lalu ada di bagian tulisan get data. Nah, terus pilih from files, lalu from Excel workbook. Kita bisa klik langsung. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke file yang ingin kalian analisis. Contohnya file yang ingin saya analisis itu penjualan furnitur pada bulan September 2024. Nah, nanti bisa langsung klik import. Nah, nanti secara otomatis akan ditampilkan pilihan seperti ini ya teman-teman. Kita bisa langsung klik yang sheet. Nah, nanti kurang lebih tampilan kotornya seperti ini. Lalu kita pilih ke bagian transform data. Kita tunggu sebentar. Nah, otomatis nanti tampilan datanya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada banyak data nih. Nah, kita bisa kayak melakukan transformasi dan pembersihan data, atau analisis data, atau load data, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, mungkin di sini saya akan mencontohkan beberapa contoh tentang mungkin dari mengatur tanggalan dulu ya teman-teman. Nah, semisal ini kan ada kayak tanggalan ya, kita bisa kayak filterisasi sebenarnya teman-teman dengan cara klik bagian panah ini. Lalu di sini nanti akan ada tulisan date filters. Nah, semisal kita pilih ke bagian before. Nah, semisal kita ingin menganalisis data berdasarkan tanggal sebelum tanggal yang kita tentukan teman-teman. Semisal ini kan data kita itu di tahun 2024 September ya. Nah, September 2024. Semisal kita ingin menganalisis data, hanya beberapa data dari tanggal sebelum tanggal 3 September. Nah, kita langsung bisa klik OK. Nah, secara otomatis nanti data di Power Query ini hanya menampilkan beberapa data dari tanggal 1 hingga tanggal sebelum tanggal 3 September 2024 ya teman-teman. Nah, mungkin kurang lebih filterisasi pada tanggal seperti itu. Nah, mungkin next contoh, semisal kita ingin mengubah format datanya, kita bisa langsung klik ke bagian ini, bagian kiri ini, klik biasa, lalu kita bisa pilih. Di sini ada beberapa opsi ya teman-teman. Semisal ini kan cuma data biasa, nggak ada waktunya. Nah, mungkin kita bisa menambahkan waktu untuk lebih detail penanggalannya. Pilih replace current. Nah, otomatis nanti datanya akan berubah, menambahkan tanggal dan waktunya ya teman-teman. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin contoh selanjutnya dari produk. Nah, dari produk sendiri, semisal ini kan tulisannya udah konsisten ya teman-teman. Nah, kita misal ingin merubah nih semua semua nama produk itu menjadi gede semua fontnya ya teman-teman. Kita bisa klik kolom produk, lalu pilih ke bagian transform. Nah, nanti ada opsi yang bernama format ya teman-teman. Nah, itu bisa klik saja. Nah, saya akan menjelaskan kurang lebih di fitur format ini ya. Lowercase itu bertujuan untuk mengubah atau mengecilkan semua font yang ada di kolom produk. Uppercase itu untuk membuat semua font yang ada di kolom produk itu menjadi kapital semua. Sedangkan capitalize each word itu hanya mengkapital beberapa huruf yang menjadi awalan teman-teman. Nah, untuk trim sendiri itu menghilangkan spasi yang berlebihan. Clean juga sama, dan add prefix itu untuk menambahkan kalimat pada awal kata. Sedangkan add suffix itu kebalikan dari add prefix ya teman-teman.
Nah, mungkin saya akan contohkan untuk fitur format bagian uppercase. Nah, bisa kita lihat otomatis dari data produk ini tulisannya itu menjadi besar semua ya teman-teman. Nah, misal kita ingin merubah menjadi kecil semua, kita bisa pilih bagian lowercase. Nah, otomatis menjadi kecil semua. Misal kita melihat ada spasi yang berlebih, kita bisa menggunakan fitur trim ya teman-teman. Nah, dikarenakan di sini ternyata dari datanya tidak ada spasi yang berlebih, jadi tampilannya tetap sama ya teman-teman. Nah, untuk capitalize each word itu akan kembali seperti semula ya teman-teman. Jadi yang terkapital hanya beberapa huruf depannya saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin lanjut ke bagian total penjualan ya. Semisal tadi udah huruf biasa, sekarang kita pergi ke angka. Nah, semisal dari sini kan ini angkanya sudah rapi ya teman-teman. Semisal kita ingin mengubah menjadi angka desimal. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama seperti tanggal tadi. Klik bagian kiri, lalu kita bisa pilih decimal number, currency atau whole numbers, bebas sebutuhnya saja. Mungkin di sini saya akan mencontohkan menggunakan decimal number. Nah, nanti mungkin kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman, nggak ada bedanya. Cuma ini satuan dari angka yang tertera itu berbentuk desimal. Nah, mungkin biar contohnya lebih kelihatan lagi, saya akan mengubahnya menjadi currency. Replace current. Nah, secara otomatis nanti harganya akan berubah menjadi rupiah ya teman-teman. Lebih terlihat lah nominal harganya. Lalu mungkin saya akan mencontohkan lagi ya di penggunaan analisis data menggunakan Power Query. Nah, mungkin buat teman-teman nih, semisal di Power Query ini terdapat fitur yang bernama group by teman-teman. Nah, group by sendiri itu tujuannya itu untuk menganalisis data sesuai dengan kebutuhan, atau kita gabungkan data agar memudahkan kita dalam analisis singkat teman-teman. Nah, mungkin untuk contoh lebih detailnya seperti ini ya teman-teman. Semisal kita ingin menganalisis produk yang terjual di kota tertentu ya, misal kota tujuan. Nah, semisal kita ingin menganalisis penjualan di kota tertentu, mendapatkan jumlah total berapa teman-teman. Nah, caranya kita bisa menggunakan fitur group by teman-teman, dengan cara klik kolom kota tujuan lalu pilih opsi group by. Nah, lalu kita akan ditampilkan tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita bisa klik bagian count, kita bisa ganti nama kolom sesuai keinginan kita teman-teman. Nah, misal ini saya beri nama total penjualan kota, semisal ya teman-teman. Lalu count rows-nya kita bisa ganti menjadi sum karena penjumlahan ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat detail penjualannya dengan mudah lah. Lalu kolom ini kolom yang ingin kita kaitkan dengan kota tujuan, kolom yang ingin kita analisis dengan kota tujuan. Misal kita ingin menganalisis penjualan pada kota tertentu, berarti kita cari opsi total penjualan teman-teman. Nah, lalu bisa klik OK. Nah, secara otomatis nanti kita akan ditampilkan data penjualan dari kota tujuan. Jadi misal dari tampilan ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya di kota Medan sendiri itu pada bulan September 2024 dapat menjual furnitur sebanyak 219.651.000 ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Kayak Denpasar mendapatkan total sekian. Nah, mungkin kurang lebih fungsi group by itu seperti itu ya teman-teman, memilah dan menganalisis data sederhana yang kita inginkan. Nah, mungkin jika dirasa sudah cukup ya teman-teman,
kita bisa pilih ke bagian close and load. Kita klik. Nah, secara otomatis nanti data dari Power Query itu akan menambahkan sheet baru di Microsoft Excel, teman-teman. Nah, kita bisa melihat data yang tadi kita udah buat di Power Query. Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Semisal kita ingin mengecek, mengfilter data penjualan pada berdasarkan semisal berdasarkan bulan ini. Nah, mungkin ini referensinya di tahun 2025 ya, teman-teman. Jadi tidak terlihat. Kita bisa clear. Nah, semisal kita ingin mengfilter, menganalisis data pada pada tanggal 6 September 2024. Nah, mungkin kurang lebih bisa seperti itu. Nah, otomatis nanti tampilan data akan terfilterisasi sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman. Jadi kurang lebih Power Query itu fungsinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, mungkin manfaat dari Power Query sendiri itu lebih ke untuk memilah data sekaligus mengedit data, dan juga bisa untuk clear data, kayak membersihkan data yang absurd menjadi lebih rapi lagi ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.